Dear Tifot, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmansyah MPD. Film Dear Tifot 2024 yaitu sebuah film yang menyoroti isu-isu kecurangan dan praktik kotor dalam pemilu 2024. Film ini dibuat oleh 3 ahli hukum, yaitu yang pertama Bapak Zainal Arifin Mokhtar, Bapak Ferry Amsari, dan juga Ibu Bivitri Susanti. Isu-isu yang disoroti yaitu seperti yang pertama manipulasi data yang berupa dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara. Lalu yang kedua penggunaan buzzer yang berupa serangan terstruktur di media sosial untuk menyerang lawan politik. Lalu yang ketiga ada intervensi oligarki yang berupa pengaruh pengusaha dan konglomerat dalam politik. Film ini juga membahas tentang peran teknologi dalam politik seperti penggunaan data dan algoritma untuk menargetkan pemilihan. Tifot 2024 memberikan kritik terhadap sistem demokrasi Indonesia yang dianggap masih rapuh dan mudah dimanipulasi. Jadi, film Tifot 2024 ini penting untuk ditonton oleh semua orang yang ingin memahami realitas politik Indonesia. Karena film ini dapat menjadi bahan edukasi dan refleksi bagi masyarakat agar lebih kritis dan cerdas dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Di awal film kita diperlihatkan Pak Presiden kita, Pak Jokowi dan keluarganya yang mana membahas mengenai anaknya akan terjun ke dalam dunia politik atau tidak. Dan waktu itu Pak Jokowi pernah mengatakan bahwasanya anaknya sedang terjun ke dalam dunia usaha. Namun politik bersifat dinamis, bisa saja berubah dan kemudian mau masuk ke dalam dunia politik seperti yang terjadi pada saat ini. Dan film ini membahas mengenai isu tentang ketidaknetralan para pejabat negara dalam melaksanakan pemilu. Walaupun itu tidak spesifik pada pasangan Pak Prabowo dan Gibran Raka, namun porsinya lebih besar daripada pasangan lain. Dan itu menjadi pertanyaan, apakah itu ditujukan oleh pasangan kedua dan siapa yang sponsorinya dan pesan untuk siapa. Namun menurut saya film ini sebagai film dokumenter, namun di dalamnya terdapat pesan tersendiri untuk menyindir Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa kita lihat di dalam awal video yang ditayangkan mengenai keluarganya dan cara Pak Jokowi dalam melantik para pejabat negara. Namun selain itu juga pesan ini di bawah film ini kita sebagai penonton lebih harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Film Dear Tifot merupakan sebuah film dokumenter yang membahas tentang kecurangan dalam pemilu 2024 dari sudut pandang pakar hukum tata negara di Indonesia. Mereka membahas berbagai kecurangan seperti penunjukan 20 pejabat gubernur dan kepala daerah, politisasi bansos, penyalahgunaan fasilitas negara untuk kampanye, ketidaknetralan presiden dan sejumlah menteri, serta pelanggaran aturan pemilu yang tidak ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Film dokumenter seperti ini sangat penting untuk membuka mata kita semua tentang realitas yang terjadi di dunia politik, terutama dalam konteks pemilu. Saya merasa bahwa transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan adalah hal yang sangat penting. Setiap warga negara berhak mendapatkan informasi yang benar dan jujur tentang proses pemilihan. Kecurangan dalam bentuk apapun harus dihindari dan ditindaklanjuti. Film seperti Dear Tifot ini penting untuk membantu masyarakat memahami dan mengenali potensi kecurangan dalam pemilu. Dengan pengetahuan ini, kita semua dapat berkontribusi untuk membentuk proses pemilihan lebih adil dan transparan. Film ini memaparkan berbagai modus kecurangan dan kampanye hitam yang terjadi dalam pemilu 2024, seperti politik uang, pencoblosan ganda, intimidasi, penyebaran hoax, dan ujaran kebencian. Film ini menggambarkan dampak kecurangan dan kampanye hitam yang dapat merusak demokrasi dan memicu konflik sosial. Film ini juga menunjukkan adanya keterlibatan indikasi oknum aparat negara dalam praktik kecurangan dan kampanye hitam. Menurut saya, Dear Tifot merupakan film yang penting membuang ruang diskusi publik tentang demokrasi dan mendorong upaya kolektif untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan damai serta adil. Film ini juga menjadi pengingat bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh dan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk memperkuatnya.
masyarakat. Ada yang merasa film ini berhasil membuka mata kita tentang potensi kecurangan di pemilihan, sementara ada juga yang memiliki pendapat berbeda. Dari sudut pandang saya sendiri, film ini memberikan wawasan yang penting tentang demokrasi dan bagaimana sistem pemilihan